Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas izin dan perkenannya kita dapat hadir pada acara pelatihan leadership 2020 dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan leadership. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk kelancaran acara. Berikutnya kita berdoa menurut ajaran dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Mercu Buana. Mohon untuk video tetap on, tetapi suaranya di mute. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara pelatihan leadership 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Arief Bowo Prayoga-Kasmo PSD MM selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi dan Kemahasiswaan. Kepada Bapak Arief Bowo Prayoga-Kasmo PSD MM, kami persilahkan. Yang saya hormati Ibu Dr. Erna Sofia Imaningsih, Ibu Lisnawati Saragi SDMM, dan juga yang saya cintai seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semuanya bisa bersama-sama mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya dengan penuh semangat. Mungkin juga dari AHS Manajemen sudah menyiapkan berbagai materinya dengan baik ya, dengan metode pelatihannya juga, sehingga nanti bisa diikuti oleh semua peserta dengan baik ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Didi selaku MC dari Universitas Mercu Buana dan kepada tim TEFU FEB. Selamat siang kepada para peserta. Di sini juga sudah bergabung ya Ibu Amelia Sakarwulan selaku narasumber dan juga ada Ibu Lisna yang akan memantau acara ini sampai dengan malam hari dan besok. Perkenalkan teman-teman, nama saya Tias di sini dari AHS Manajemen sebagai host yang akan menemani teman-teman pada acara Self Leadership di era KUKA pada tanggal 21 dan 22 November 2020. Apa itu KUKA? Kepanjangannya silahkan drop di kolom chat. Nggak bisa hanya cuma ngelihat, wah dia usia muda udah sukses, ini mungkin usianya sekarang sama teman-teman beda, kira-kira misalnya 10 tahunan atau 15-an tahun gitu, beda usia mereka sama teman-teman. Oke lah, saya bisa lah 10-15 tahun sama mereka. Iya, dan mereka itu sudah mulainya dari zaman kuliah, setidaknya mereka udah ikut aktif berorganisasi. Mereka sudah punya kontribusi ke masyarakat dengan teman-temannya. Di RUT GBK yang baru nantinya akan berumur di bawah 40 tahun. Oke. Ada yang terkoneksi dengan teman-teman satu breakout room? Ternyata Bu, banyak banget koneksinya. Malah nemu rekan kerja malahan yang bisa kita ajak. Oh iya? Iya. Oh, join apa tuh misalnya Mas Bagus? Iya, kayak saya lagi aktif untuk ngebangun usaha travel. Terus ternyata ada teman-teman juga yang punya dia lagi belajar untuk catering, terus bisa kita ajak join. Terus ada juga teman saya yang dia adalah seorang penulis, karena dulu 1 tahun atau 2 tahun yang lalu beliau menerbitkan sebuah novel. Jadi kan ada skill menulisnya yang pas saya acungin sih.
Ditambah yang terakhir ada teman saya satu lagi, dia adalah seorang IT. Jadi dia bisa bangun website atau bangun kayak mengelola website baru gitu Bu, untuk ngembangin usaha juga kan. Jadi ternyata kayak terkoneksi, beruntung banget sih. Ya, udah 1 jam waktu saya dan jadi putus komunikasi. Dan untuk sesi berikutnya, sesi renungan, ada dari tim AHS Manajemen juga, ada Mas Eri Vidianto yang malam ini sudah bergabung dengan kita dari beberapa menit yang lalu. Mas Eri ini sehari-harinya adalah psikolog, beliau senior consultant di ESA Satyagraph Abid yang ada di daerah Jakarta, dan beliau S2 Magister Profesi Psikologi Pendidikan dari Universitas Indonesia. Hasil dari temuannya, 3 hal yang paling disyukuri dari apa yang sudah berlangsung selama 86.000 detik hari ini. Silakan boleh resen kalau ada yang mau share. Saya Pak. Boleh, silakan. Kalau saya sih 3 hal yang saya harus bersyukur hari ini. Ya. Yang pertama, nafas hidup. Oke. Kedua, masih bisa belajar mengikuti training hari ini. Ya, bersyukur masih bisa makan. Oke. Terima kasih atas sharingnya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ada lagi? Saya Pak, Boleh, silakan. saya Winanda. 3 hal yang saya syukuri hari ini. Yang pertama, libur kerja Pak. Yang kedua, bisa bangun pagi dan olahraga. Oke. Yang ketiga, seminar. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau share? Saya Kak, Boleh, silakan. dari sakit, masih bisa bernafas, masih bisa hidup sambil kuliah dan seminar hari ini Oke. dengan penghasilan yang tetap. Oke, good. Bayangkan ya, ternyata di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, masih banyak hal yang kita bisa syukuri. Masih banyak hal yang kemudian kita patut bersyukur. Masih bisa nafas, kemudian masih bisa menyelesaikan tugas, masih bisa bisa sembuh dari sakit, gitu ya. Sementara mungkin banyak orang-orang di luar sana yang masih berjuang untuk melawan sakitnya. Tapi ternyata kita bisa sembuh dari sakit kita. Sekarang fokus saja pada suara saya. Ya. Bagi teman-teman yang menggunakan headset atau headphone, silakan fokus saja pada suara saya. Ya. Silakan pejamkan mata teman-teman, ya, secara perlahan. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan secara perlahan. Bayangkan teman-teman menjadi seekor burung yang kemudian terbang tinggi melewati alam yang luas. Bayangkan teman-teman bisa terbang bebas tanpa mengalami kekhawatiran apapun. Sejenak, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melepaskan segala beban yang dirasakan. Baik, kalau begitu dari Ibu Amel, apa ada lagi Ibu yang ingin disampaikan untuk hari ini? Cukup nggak ya? Bu Amel, apa masih ada di room? Masih silakan ya. Oke, baik kalau begitu saya tutup aja untuk acara hari ini. Dan untuk yang belum absen bisa japri saya saja dengan bukti kalau kalian mengikuti sampai akhir acara ini ya. Bisa di screenshot saja kalau memang kalian ikut.
Mas Robi, boleh diceritakan kapan terakhir kali melakukan hal baru? Kalau Mbak Hikmah 3 bulan yang lalu, Mas Robi kapan terakhir kali melakukan hal baru? Bu, Halo. ya halo Bu, kedengaran Bu? Ya, jelas. Kapan Mas Robi terakhir kali melakukan hal baru dalam hidup Mas Robi? Kalau saya mungkin 1 tahun yang lalu ya Bu ya. Apa tuh? Nah, 1 tahun yang lalu tuh saya baru menjadi seorang ayah gitu. Oke. Nah, karena saya baru mendapatkan seorang anak perempuan gitu sih Bu. Wah, selamat ya. Terus ada hal baru apa yang Mas Robi temui dalam diri yang tadinya Mas Robi sendiri nggak nyangka, ternyata saya bisa ya kayak begini gitu. Ya paling menjadi sosok seorang ayah sih Bu, Yang seperti apa? Ya yang tadinya belum pernah gendong bayi jadi gendong bayi gitu. Terus apa lagi? Hal baru lainnya, perasaan lainnya. Kalau perasaan sih sangat bahagia sih Bu. Oke, anaknya perempuan lagi ya. Iya Bu. Pemahaman tentang DISD adalah dominance, influencing, steadiness, dan compliance. Lalu saya termasuk yang mana? Tadi teman-teman sudah mengisi. Lalu bagaimanakah dengan diri saya Bu Amel? Baik, sekarang teman-teman lihat di sheet yang ketiga masing-masing di Excel-nya. Tangki. Beberapa orang di sini ada yang I, termasuk Mas Bagus tadi IS. Kekuatannya orang I adalah persuasif, pandai merayu, pandai membujuk, untuk negosiasi dia bisa diandalkan, mudah bergaul orangnya, temennya banyak, hati-hati orang I musuhnya juga banyak. Kenapa? Karena ekspresifnya tadi itu loh, dan dia juga pengen popularitas. Jadi kalau musuhnya tuh biasanya ya sesama orang juga, karena saing-saingan. Iya ya Bu ya. Nah seandainya kita tuh sifatnya yaitu DRJS itu kira-kira cocok nggak Bu jadi pemimpin atau menurut kita bawahan itu bagaimana gitu Bu? Nah kayak tadi yang saya bilang, ini bukan antara bagus atau tidak. Semuanya bisa memimpin tapi gayanya berbeda-beda. Oke, gayanya berbeda, tapi bukan berarti apakah dia itu lebih baik dengan gaya otoriternya, belum tentu. Dan itu tuh membuka sudut pandang saya terhadap sesuatu. Dengan sudut pandang itu, saya jadi terbuka untuk melihat sesuatu tuh dari sudut pandang yang lain. Orangnya itu semakin gak bersalah kita kalau mau malu-maluin diri sendiri. Iya benar. Kita harus mencontoh bagaimana dia menjadi pemimpin di dalam pekerjaan, tegas, lugas, tetapi dia perhatian juga terhadap anak buah dan dia juga dermawan orangnya kayak gitu. Orang berpakaian lebih besar pengaruhnya daripada kata-kata verbal. Betul atau salah? Nah, ini masalah betul atau salah. Betul warna biru, salah warna merah. Masih banyak yang salah. Cara orang berpakaian itu kan termasuk yang bahasa tubuh tuh ya 55%. Jadi dia lebih besar pengaruhnya daripada kata-kata verbal yang lisan. Sama orang malam Mbak, ya karena memang sesi sharing ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Silakan. Ya walaupun dengan umur saya yang 41 terus kemudian sama Pak, tenang Pak. Jangan pakai walaupun Pak, kita tetap alzam Pak. Ya gimana Pak, silahkan. Dan dengan pengalaman kerja yang sudah 20 tahun, sebenarnya saya tetap antusias untuk bisa melaksanakan sesi leadership ini. Jadi teman-teman semua di sini ya peserta pelatihan leadership di sini, saya dengan ini tadi kemarin dibuka oleh Dr. Aris ya, Dr. Siapa ya? Aku lupa saya jadinya. Dr. Arif. Dr. Arif Bowo, adik kita. Ya hari ini malam ini ya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada khususnya ke tim KHS ya Mbak Tias dan kepada fasilitator kita ya Ibu Amel ya, semoga kerjasama ini tetap
berkelanjutan ya, tetap berkesinambungan gitu ya, karena mungkin ini angkatan pertama ya Mbak Tias ya untuk yang online leadership nih yang pertama ya. Jadi nanti mungkin kedepannya akan lebih baik lagi ya. Udah itu saja dari saya. Maka dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, malam ini ya hari Minggu tanggal 22 pelatihan leadership ya era FUKA ini saya tutup.